Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, it's me Esther. Di video kali ini sesuai judul, aku mau ngebahas bagaimana pekerja TKI Malaysia menghabiskan atau mengelola keuangannya di Malaysia dengan dia punya gaji. Menurut kalian pekerja Malaysia atau TKI Malaysia itu mampu nggak sih menabung, atau ada nggak sih dia punya pemikiran untuk membeli rumah atau membeli mobil atau sambung sekolah atau mau bantu orang tua atau membantu adik yang ada di Indonesia. Nah, menurut pengalaman aku dan menurut yang aku lihat dari teman-teman aku yang ada di Malaysia ini, bagaimana mereka mengelola keuangan pribadi mereka setiap bulannya. Tonton sampai habis ya. Kami TKI Malaysia ini setiap bulannya menerima gaji yang begitu cepat dia berkurang. Itu karena apa? Salah satu faktor membuat kita itu banyak pengeluaran di Malaysia itu adalah mengirim uang ke kampung. Mengirim uang ke kampung ada juga dalam segi membantu orang tua bayar hutang atau sebagai uang makan orang tua atau kehidupan sehari-hari orang tua di kampung ya. Karena banyak juga di sini yang orang tuanya sudah tua atau tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaannya hanya menghasilkan uang yang sedikit. Nah, kami di sini setiap bulannya mengirim uang ke kampung. Kita anggap aja ya, kita anggap ini semisalnya gaji yang kami peroleh adalah 2.000 ringgit Malaysia. Nah, kalau kami mengirim uang ke kampung dalam 300 ringgit itu sama dengan di Indonesia 1 juta rupiah. Kalau kita asumsikan ya, kalau misalnya pengeluaran orang tua seperti untuk makan, kehidupan orang tua di kampung seperti uang makan atau adik yang sekolah atau yang sebagainya, itu 1 juta itu kurang cukup ya. Itu kurang cukup ya teman-teman, sebab kalau kita kirim 1 juta itu 1 juta untuk 1 bulan itu kurang. Jadi kita sepertinya harus mengirim dalam 500 ringgit atau 600 ringgit ya. Dan juga ada faktor untuk dalam segi membantu orang tua membayar hutang. Ada pekerja yang datang ke sini, dia tujuan utama dia untuk membantu orang tuanya dalam pengurusan pelunasan utang. Jadi dia bekerja di sini setiap bulannya dia mengirim uang ke kampung dalam angka yang banyak ya. Seperti dia mengirim 3 juta per bulan dalam 1.000 ringgit, dalam 900 sampai 1.000 ringgit Malaysia. Itu banyak bukan? Nah, untuk dalam segi pengiriman uang ke kampung, kita asumsikan dalam 500 ringgit atau bisa dibilang 600 ringgit ya. Nah, kita contohkan gaji kami peroleh di sini adalah ini kita buat yang kita tiada OT ya, kita tiada OT atau tidak masuk publik seperti itu. Gaji yang kami terima bersih itu dalam kurang lebih 1.800 ya guys. Itu tidak ada OT, tidak ada OT sama sekali. Semacamnya kita kirim uang ke kampung dalam 600 ringgit Malaysia. 600 ringgit Malaysia dalam 1.800 ringgit dikurang 600 ringgit itu sama dengan dalam 1.200 ringgit Malaysia guys. Nah, itu untuk kirim uang ke kampung. Ini kita bahas yang semacam, jangan yang ngeri-ngerinya ya, kita bahas yang mengirimnya yang biasa aja, jangan yang sampai 1.000 macam itu. Oke guys. Nah, tadi yang sudah dikurangkan 1.800 dikurang 600 yang dikirim ke kampung, itu total yang kita pegang uangnya 1.200. Nah, kalau untuk uang makan, sepertinya kalau kita yang jenis orang yang rajin ya, kalau kita rajin masak, itu kita punya pengeluaran tidak terlampau banyak. Tapi kalau yang seperti aku ini yang malas masak ya, kalau ada time-nya masak sih hanya untuk buat konten. Tapi enggak juga ya guys, aku juga mau masak. Tapi memang enggak setiap hari gitu. Aku punya teman aku satu rumahku, dia sangat rajin masak. Jadi dia punya pengeluaran uang itu, jadi dia punya uang
pengeluaran itu tidak terlampau banyak. Uang dia masih cukup lah ya. Tapi kalau jenis yang kayak orang yang malas masak, yang orang yang hobi berjalan, yang macam aku juga yang hobi berjalan seperti itu kita harus hemat ya, atau kita harus jimat ya untuk mengelola duit kita. Seperti itu tadi yang pertama, kita kirim uang ke kampung. Yang kedua, kita untuk uang makan. Uang makan ini guys, kita belanja setiap bulannya, kayak kita beli bedak, kita beli body lotion, beli sabun atau beli semacamnya, itu bisa dibilang habis dalam 150 ringgit ya. Itu udah banyak, sudah banyak. Itu 1.500 ringgit itu belum termasuk macam kita beli bahan dapur ya, macam beli apa, cabai, beli bawang, itu bukan. Itu 150 itu hanya untuk beli semacam body lotion, bedak seperti itu kan, macam beli Downy kah, deterjen kah, atau itu 150 itu udah untuk beli barang-barang seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau untuk belanja seperti cabai, bawang itu segala macam itu tidaklah mahal guys. Tapi kalau kita macam mau beli beras, mau beli ikan seperti itu, aku bisa bilang itu habis 100 ringgit ya, 100 ringgit. Ini stok bukan sampai 1 bulan guys, seminggu 2 minggu itu udah habis. Jadi kita asumsikan itu kita belanja untuk makan kita yang hobi masak dan yang rajin masak, itu habis 200 ringgit. 200 ringgit ya, 200 ringgit ditambah tadi 150 untuk kita punya bedak makeup segala macam, itu sama dengan 350 ringgit. Nah, seperti yang tadi 1200 dikurang 350 itu sudah berapa? 850 ringgit Malaysia. 850 ringgit Malaysia ini untuk seperti contohnya nih, kami 1 bulan itu takkan kami nggak berjalan, takkan kami tak berjalan kan, pergi mall kah, pergi tengok wayang kah, pergi mana-mana kah, macam tuh kan. Mestilah kan kita kena belanja juga, kita kena bayar Grab, bukan ada pun kereta dekat sini. Jadi bila kita time cuti 2 hari, takkan dia di rumah duduk tidur bangun tidur, boring kan. Kita sudah penat bekerja 12 jam selama macam kita OT kah atau kita lembur kah, kita tiada, kita jalan macam tuh. Mestilah kan kita kena happy kan diri, kita berjalan, kita shopping kah apakah, mesti juga habis dalam 300 ringgit atau 200 ringgit Malaysia. Setelah ditolak dari 850 tadi, seperti kita beli-beli itu 300, itu bisa dibilang 650 ringgit lagi. 650 ringgit ini, nah inilah, kalau tadi kan 200 ringgit itu untuk uang belanja untuk masak. Nah, ini kita bahas untuk yang jarang masak. Kita beli makan di dekat kedai itu, 1 kali makan ada yang 5 ringgit ya, kalau kita mau makan yang agak besar gitu kan. Tapi kalau kita macam mau makan ikan bilis kah, telur kah, itu kena 3 ringgit 50 sen. So kita buat dalam 5 ringgit 1 kali makan. 5 ringgit 1 kali makan dikali 3 kali kamu makan 1 hari. So 15 ringgit. 15 ringgit dikali berapa lama kamu mau makan, macam berapa lama kamu mau beli makan dekat luar, coba dikali 30 itu sudah berapa. Nah, bisa juga dibilang uang makan 1 bulan itu bagi orang yang jarang masak itu 300 ringgit guys. Nah, seperti itu kan. Dan sisanya kita boleh menabung di Indonesia, boleh menabung dekat ATM sendiri. Dan kami juga bersyukur karena di sini pun kami tidak bayar rumah, tidak bayar minyak kereta, minyak motor atau seperti itu. Kalau kami di sini hanya pikirkan uang makan. Dan lagi guys, kami di kilang itu dikasih uang dalam kami punya ID atau nama kami, ada diisi dalam 100 ringgit Malaysia dalam setiap bulannya. Jadi itu agak jimat ya. Jadi kalau kita di kilang, kita tidak pening pikirkan kita mau makan apa kan, atau kita mau bayar pakai apa. Jadi karena ada kita punya ID, kita scan saja, uang dikurangkan dari kita punya ID dan kita boleh makan seperti kiranya free ya. Oke guys, sepertinya hanya itu saja yang aku boleh share dengan kalian. Semoga video ini bermanfaat dan kalian mudah memahami aku punya cara berbicara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen,
dan di subscribe channel aku. Terima kasih, aku harap kita boleh jumpa di next video. Bye-bye.